kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 45, umat Tuhan punya tujuan. Mereka bergerak tetapi gagal mencapai tujuannya. Nah, kalau kita perhatikan nats dalam Bilangan 14 ini ayat 1 sampai 45, siapa umat yang gagal yang dimaksud? Yaitu umat Israel. Apa tujuan mereka? Seperti janji Allah bahwa tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi sangat disayangkan bahwa sebagian besar dari umat ini gagal meraih mencapai tujuan mereka. Selain daripada Yosua dan Kaleb dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, ini luar biasa. Nah, tentu kita harus pelajari apa yang menyebabkan ya kenapa mereka gagal mencapai tujuannya. Nah, ini menjadi pembelajaran gereja hari-hari ini. Menjadi pembelajaran bagi saya sebagai pelayan Allah dan saudara-saudara semua. Tentunya ada beberapa hal yang saya konklusikan di sini yang menyebabkan kita bisa gagal mencapai tujuan kita. Ya, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama adalah tidak setia. Saudara, tidak setia ini berbahaya. Dalam ayat 33 kemudian pasal 15 ayat 39, ya tidak setia atau tidak taat, ini besar resikonya. Ya, soal tidak setia bukan hal yang biasa di mata Tuhan. Sekali lagi, masalah tidak setia bukan hal yang biasa di mata Tuhan. Tetapi saudara, tidak setia konsekuensinya berat, ya. Konsekuensinya itu fatal, serius, saudara dikasih oleh Tuhan. Iya. Ketidaksetiaan dapat menggagalkan tujuan kita. Dapat menggagalkan langkah kita, cara, metode atau gerak kita mencapai apa yang menjadi target dan tujuan kita. Hanya karena tidak setia. Ya. Tanpa kesetiaan, jangan harap kita meraih janji Allah. Sekalipun itu sudah dikatakan Allah bagi umat Israel. Sekalipun sudah ada pernyataan khusus bagi gereja, bagi pelayan, bagi pribadi kita tentang apa yang Tuhan sudah janjikan, tetapi akibat dari ketidaksetiaan maka kita bisa gagal. Yang kedua, bersungut-sungut. Saudara, bersungut-sungut dalam 14 ayat yang kedua kita bisa lihat secara jelas di sini, ya. Bagaimana keadaan umat yang selalu bersungut-sungut mengakibatkan mereka gagal mencapai tujuan mereka. Saudara, mereka dalam keadaan selalu komplain. Ya. Selalu komplain, selalu protes, selalu tidak mau diatur. Saudara, sulit diatur. Tidak sungguh-sungguh, terlalu khawatir ya dengan kehidupan lahiriah mereka. Terlalu khawatir dengan apa yang mereka mau makan dan minum, padahal jelas benar mujizat Allah, penyertaan Allah, tanda-tanda yang sudah Allah nyatakan lewat Musa memimpin mereka. Ada banyak mujizat, ada banyak perkara-perkara yang ajaib yang terjadi, tapi toh masih membuat mereka bersungut-sungut, protes, ya, khawatir, terlalu mengkhawatirkan keadaan lahiriah mereka, bahkan masa depan mereka, bahkan apa yang menjadi tujuan mereka. Ya, tidak membuat mereka begitu antusias, semangat, tetapi mereka bersungut-sungut. Saudara, bersungut-sungut tidak fokus pada tujuan. Ya, tidak mampu menangkap visi dari Tuhan. Ini penting, saudara-saudara Tuhan. Jadi bersungut-sungut itu bukan hal yang biasa di mata Tuhan. Itu sesuatu yang kemudian mendapatkan konsekuensi yang berat. Berhenti bersungut-sungut, saudara. Ya, mari kita mau tetap serius. Kita tidak usah banyak protes, tidak usah banyak komplain dengan apa yang terizinkan terjadi, karena di balik sesuatu yang kita alami itu ada tujuan Allah. Ya, ada maksud Allah yang khusus buat kita, buat gereja, buat pelayanan kita. Oleh sebab itu jangan lagi bersungut-sungut. Kemudian yang ketiga yang dapat menyebabkan ya gagal mencapai tujuan, saudara yang kasih oleh Tuhan, perlu kita perhatikan dalam kitab Bilangan ini yang saya bagi dalam 3 hal. Yang ketiga adalah tidak mau mendengar, bahkan mencobai Tuhan. Ini kenyataan yang kita bisa lihat yang dilakukan oleh umat Tuhan ini, yang kemudian membuat mereka tidak mencapai tujuan mereka. Ya, pasal 14 ayat yang ke-22 itu jelas, saudara kasih oleh Tuhan. Bukan karena mereka tidak pernah lihat mujizat, bukan karena mereka tidak pernah lihat kemuliaan Tuhan. Saudara, tiang api dan tiang awan itu hal yang luar biasa. Tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari, ini cukup ya, untuk mereka percaya, tapi toh tidak, saudara kasih oleh Tuhan. Ya,
berbagai mujizat, rentetan mujizat terjadi, tetapi membuat mereka toh masih bersungut-sungut, ya tidak setia, bahkan tidak mau mendengar. Inilah tegar tengkuk orang Israel. Nah, bukan tidak mungkin hari-hari ini gereja sedang mengalami hal yang demikian. Tidak mau diatur, ya tegar tengkuk, tidak setia, terlalu banyak komplain, tidak mengerti maksud Tuhan, selalu ingin ada di zona nyaman, selalu ingin ada di zona yang memberikan jaminan-jaminan kepuasan secara lahiriah. Nah, ini hal yang perlu kita hindari, sudah kasih oleh Tuhan. Ya, kita lihat bangsa Israel, umat ini yang gagal, saudara. Bukan karena mereka tidak menyaksikan kemuliaan Tuhan, pernah melihat mujizat Tuhan, pernah mereka melihat dan mereka menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan lewat Musa kepada bangsa Israel. Ya, tapi karakter, ya, mereka yang belum diubahkan, yang tidak bertumbuh. Sudah, ini masalah karakter penting. Ya, Tuhan tidak mau Israel masuk ke tanah perjanjian dengan karakter yang prematur. Tuhan tidak mau gereja Tuhan, pelayanan, orang-orang kudus, orang-orang percaya meraih janji Tuhan dengan karakter yang prematur, yang akhirnya mereka tidak siap dengan apa yang Tuhan sediakan. Kenapa? Kalau kita tidak siap dengan janji yang Tuhan janjikan buat kita, kita mudah menjadi sombong, kita mudah angkuh dengan apa yang ada pada kita yang Tuhan sudah berikan. Ini berbahaya. Ya. Konsekuensi bagi orang Israel yang tidak mau mendengar, ya, dengan cara melawan, membantah, memberontak, wow, akhirnya mereka binasa, mati. Ya. Ini konsekuensi yang berat. Nah, konklusinya buat kita semua, satu kesimpulan buat kita adalah kegagalan bangsa Israel masuk tanah perjanjian bukan karena mereka tidak melihat kehadiran Allah. Sekali lagi, kegagalan umatnya masuk pada perjanjian Allah bukan karena mereka tidak melihat kehadiran Allah melalui tanda-tanda dan mujizat, bukan. Itu terjadi, itu mereka alami, tapi karena yang pertama, mereka tidak taat, tidak setia. Kemudian mereka bersungut-sungut dan tidak mau mendengar. Saudara, oleh sebab itu gereja Tuhan jadilah setia, ya. Jangan bersungut-sungut dan sukalah mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan. Suka mendengar firman Tuhan. Ini penting buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada saat ini. Shalom, salam agape ministry. Haleluya.